Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bereski dengan NIM 20109103100118 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menyampaikan tugas akhir dasar ilmu kesehatan masyarakat yang meliputi visi dan misi tujuan Universitas Lambung Mangkurat, visi dan misi tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, visi dan misi tujuan Program Studi Kesehatan Masyarakat FKULM, dan 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat beserta penjelasan miracle dalam kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama ialah visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Visinya ialah mewujudkan UNLAM terkemuka dan berdaya saing tahun 2025. Terkemuka dimaknai sebagai universitas yang terbaik di Kalimantan, masuk jajaran 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan 100 perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara. Sementara itu, berdaya saing dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing pada tingkat nasional dan regional Asia Tenggara, serta menghasilkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni tek yang menjadi acuan dan rujukan perguruan tinggi lain di kawasan lingkungan lahan basah. Kemudian misinya ialah selanjutnya mewujudkan UNLAM terkemuka dan berdaya saing, dikembangkan 8 misi sebagai berikut. Yang pertama ialah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi berkualitas dan relevan yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang ahli dan terampil di bidangnya serta didukung sarana dan prasarana terbaik. Yang kedua ialah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi berkualitas tanpa membedakan status sosial ekonomi, secara khusus memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa dari keluarga miskin atau tidak mampu untuk belajar di UNLAM melalui program beasiswa yang dianggarkan dari PNBP UNLAM. Kemudian yang ketiga ialah meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional maupun internasional. Yang keempat ialah mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan universitas, termasuk dalam pengelolaan anggaran. Yang kelima ialah menjamin tersedianya anggaran, sarana, dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai prasyarat peningkatan daya saing. Yang keenam ialah mewujudkan organisasi yang kuat dan disertai proses pemberdayaan seluruh elemen sivitas akademika dalam membangun daya saing. Yang ketujuh ialah meningkatkan kesejahteraan seluruh aktivitas akademika UNLAM yang lebih adil. Yang kedelapan atau yang terakhir mendorong tersedianya perencanaan pengembangan kampus UNLAM terpadu dalam satu kawasan untuk pengembangan UNLAM setelah tahun 2025 sebagai persiapan menjadikan UNLAM terkemuka dan berdaya saing di kawasan Asia Tenggara. Kemudian tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Berdasarkan 8 misi tersebut ditetapkan tujuan untuk setiap misi-misi tersebut. Tujuan misi yang pertama, 1. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan pengajaran di UNLAM. Kedua, meningkatkan relevansi program pendidikan di UNLAM sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. 3. Meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan UNLAM. 4. Meningkatkan akreditasi prodi dan institusi. 5. Mendorong pengembangan pusat unggulan UNLAM yang lebih maju. 6. Meningkatkan jumlah doktor dan jumlah guru besar di UNLAM. 7. Mewujudkan keunggulan UNLAM dalam bidang penelitian sebagai salah satu unsur daya saing khusus. Yang 8. Membangun identitas UNLAM dalam penelitian dan pengembangan IPTEX. Yang ke-9. Meningkatkan status Lemlit UNLAM dari klaster Madya ke Mandiri. 10. Mendorong program penelitian yang lebih mendalam dan kompetitif. 11. Meningkatkan jumlah paten dan HKI. Yang ke-12. Mendorong program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan aplikasi IPTEX yang dihasilkan dari program penelitian oleh dosen dan mahasiswa. Yang ke-13. Membangun citra UNLAM sebagai perguruan tinggi yang peduli terhadap masyarakat. Dan yang ke-14. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tujuan misi yang kedua, 1. Meningkatkan persentase jumlah mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu yang belajar di UNLAM sebagai bentuk tanggung jawab UNLAM terhadap masyarakat dan untuk memutus rantai kemiskinan. Yang kedua, memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan angka partisipasi kasar APK pendidikan tinggi. Tujuan misi yang ketiga ialah 1. Meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika UNLAM. Yang kedua, meningkatkan sumber pendapatan income generating untuk memperbesar UNLAM. Yang
Yang ketiga, meningkatkan citra dan daya saing UNLAM melalui capaian akreditasi institusi A pada 2018. Memperluas. Yang keempat ialah memperluas jaringan pasar untuk alumni UNLAM sehingga lebih cepat memperoleh pekerjaan, memperpendek masa tunggu. Tujuan misi yang keempat ialah 1. Meyakinkan sivitas akademika UNLAM dan pemangku kepentingan lainnya bahwa manajemen UNLAM dikelola secara profesional. Yang kedua, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Yang ketiga, menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan. Yang keempat, mereformasi pengelolaan keuangan. Yang kelima, menjamin transparansi dalam pengelolaan SDM sumber daya manusia. Dan yang keenam ialah menjamin keadilan dalam pengelolaan sumber daya universitas. Tujuan misi yang kelima, 1. Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas penelitian. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, meningkatkan jumlah publikasi, paten, dan HKI. Yang kelima, meningkatkan efisiensi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Yang keenam, meningkatkan kerjasama. Dan yang ketujuh, meningkatkan akreditasi institusi menjadi A pada 2018. Tujuan yang misi keenam ialah 1. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar lini organisasi dalam lingkup UNLAM. 2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan organisasi. 3. Mengoptimalkan peran seluruh sivitas akademika dalam peningkatan pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan misi yang ketujuh ialah meningkatkan kerja sama semua SDM dalam lingkup UNLAM. Yang kedua, meningkatkan motivasi kerja SDM UNLAM. Yang ketiga, membangun budaya kerja yang kondusif, disiplin, jujur, amanah, dan menghargai waktu. Yang keempat, meningkatkan kinerja SDM UNLAM. Tujuan misi yang ke-8 dan yang terakhir ialah 1. Tersedianya rencana areal pembangunan kampus UNLAM masa depan setelah 2025 setelah seluas minimal 500 hektar. Yang kedua, tersedianya master plan pembangunan kampus UNLAM masa depan yang terpadu. Selanjutnya ialah visi, misi, dan tujuan FKULM Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visinya ialah menjadi fakultas yang unggul dan beretika dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Misinya untuk mewujudkan visi sebagaimana Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat memiliki misi sebagai berikut. 1. Memantapkan penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan UTEK dalam bidang kesehatan terutama di bidang lingkungan lahan basah. Yang ketiga ialah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan penyebarluasan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat ialah memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuannya yang pertama ialah terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua ialah menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Yang ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat ialah terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, terjalannya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya ialah visi, misi, dan tujuan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visinya ialah program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misinya yang pertama ialah menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggulan, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua ialah menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga ialah menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat
dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat ialah membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan dari PSKM 1 ialah tujuan umum. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoretik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya memperkembang ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga ialah meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Dan yang terakhir ialah menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara integritas dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk yang pertama melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup yang pertama ialah menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Yang kedua menggunakan kaidah-kaidah ilmiah maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Yang ketiga ialah memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Yang keempat ialah bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kelima ialah menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. B. Mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Kemudian yang C ialah bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu alam, biomedik, sosial budaya, dan ekonomi dan teknologi baru lainnya serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang D ialah memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Yang E, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Yang F ialah mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam rangka peningkatan dan mengembangkan diri dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Mungkin itu saja dari tujuan visi misi program studi kesehatan masyarakat FKULM. Kemudian ya 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. 1. Kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa atau analisis dan asesmen. Yang kedua ialah kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan. Yang ketiga ialah kemampuan untuk melakukan komunikasi. Yang keempat ialah kemampuan untuk memahami budaya lokal. Yang kelima ialah kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang keenam ialah memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat. Yang ketujuh ialah kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana. Yang kedelapan ialah kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem. Miracle. 8 kompetensi akan menghasilkan sarjana ilmu kesehatan masyarakat dan memiliki profil diharapkan memiliki kualifikasi miracle seperti yang dinyatakan ini. 1. Yaitu manajer, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua, inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Yang ketiga, researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat,
apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima ialah communitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam ialah leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Yang terakhir atau yang ketujuh, edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Mungkin itu saja penjelasan dari 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat serta makna dari Miracle. Mungkin itu saja tugas akhir dari dasar ilmu kesehatan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.